أحييكم معاشر الإخوان جميعا بتحية الإسلام من الله تعالى عز وجل ورب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا. صلى عليكم وبارك الذي بك يا مصطفى خصنا وحبانا. Pertama-tama dan yang paling utama, melebihi cintanya yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, sang revolusioner dunia, pendobrak kebatilan, membawa rahmat di seluruh alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kami hormati dan kami taati para alim, para ulama, para rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati dan kami taati para dewan juri yang arif dan bijaksana, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa teman-temanku senasib, seperjuangan, sebangsa dan setanah air, para calon da'i-da'iyah, subhanul yaum di jalul, pemuda sekarang, pemimpin di masa depan, rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukanlah seorang da'i, bukanlah pak polisi, apalagi tukang cuci, melainkan berdirinya saya di sini ingin memperkenalkan diri karena wajahnya yang ganteng mirip Al-Yantu. Karena ada makalah dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, karena benih-benih cinta sendiri akan timbul karena beberapa faktor, salah satunya dengan saling mengenal atau saling bertemu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, delegasi dari Madrasah Muallimin Nasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, membawakan pidato dengan tema membentuk karakter Islam di era globalisasi. Hadirin calon da'i-da'iyah rahimakumullah. Arus globalisasi merupakan fenomena menarik yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Budaya global dan gaya hidup atau lifestyle merupakan dampak paling kentara akibat fenomena ini. Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses mendunianya seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan banyak lagi yang lainnya. Hadirin rahimakumullah.
berita yang masuk terkait permasalahan tiap negara dengan mudahnya tersebar melalui internet maupun aplikasi berbasis internet dalam satu perangkat yang disebut gadget. Betul apa betul para hadirin? Hal tersebut terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini, disebut sebagai generasi gadget, atau yang sering kita kenal dengan generasi milenial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa justru muncul dengan perilaku kesehariannya yang mengesampingkan etika dan moral. Waktu demi waktu terus berlalu, namun dampak yang ditimbulkan arus globalisasi kian marak dalam budaya anak muda saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proses pendidikan. Melalui proses pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah, di pesantren, di madrasah, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh anak. Masya Allah. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, generasi muda saat ini justru lebih mudah terpengaruh oleh arus globalisasi. Betul. Yang melunturkan perilaku kebangsaan. Harusnya ada keseimbangan di antara keduanya, maka akan diperoleh generasi muda yang cerdas dan bermartabat. Insya Allah. Oleh karena itu, dalam mendidik budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik. Melalui apa? Melalui pendidikan hati, otak, fisik. Hadirin rahimakumullah. Namun perlu diingat bahwa setiap penerapan yang dilakukan haruslah sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Betul. Sehingga terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Disinilah peran dari kaum cendekiawan sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikan dan karakter bangsa, untuk memajukan bangsa tercinta Indonesia. Mari pemuda bangsa Indonesia wujudkan generasi milenial ini bukan sebagai generasi gadget, melainkan sebagai generasi pembangun karakter bangsa yang siap memajukan bangsa tercinta Indonesia Raya. Itulah pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di atas. Dan sebelum mengakhiri pidato dari saya, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam wa baraka
وأنعم على النبي الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اهدنا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.